Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujeni Jimran. Kali ini saya akan membahas tentang tahapan membangun sistem fazi. Dan sumbernya kali ini berasal dari Stimik Amik Riau yang dibawakan oleh Ibu Erlin. Untuk yang pertama, tahapan membangun sistem fazi itu tergantung metode yang digunakan. Karena banyak teori atau metode untuk membangun sistem fazi tersebut. Nah, secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk inputannya nanti itu inputan dalam bentuk input crispy, kemudian dirubah menjadi fusifikasi, lalu kemudian diinferensi, dan kemudian nanti ada proses penentuan output crispy-nya yang kemudian akan keluar menjadi output crispy-nya. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu fazifikasi? Fazifikasi yaitu mengambil masukan nilai crispy dan menentukan derajat di mana nilai-nilai tersebut menjadi anggota dari setiap himpunan fazi yang sesuai atau bisa disimpulkan membuat fungsi keanggotaan. Contohnya, masukan crispy 75 derajat ditransformasikan sebagai panas dalam bentuk fazi dengan derajat keanggotaan 0,80. Nah, untuk inferensi itu mengaplikasikan aturan pada masukan fazi yang dihasilkan dalam proses fazifikasi. Lalu kemudian mengevaluasi tiap aturan dengan masukan yang dihasilkan dari proses fazifikasi dengan mengevaluasi hubungan atau derajat keanggotaan antesedan atau premis setiap aturan. Kemudian derajat keanggotaan atau nilai kebenaran dari premis digunakan untuk menentukan nilai kebenaran bagian konsekuen atau kesimpulan. Kemudian di sini ada proses penentuan output crispy-nya. Nah, ini nanti tergantung dari teori atau metode yang akan kita gunakan. Nah, untuk studi kasus kita nanti, kita akan menggunakan metode Tsukamoto, yang dimana setiap konsekuensi pada aturan yang berbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fazi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Kemudian sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crispy berdasarkan alfa predikat. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Di sini kita memiliki studi kasus, yaitu suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis A, B, C. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak sampai 600 kemasan per hari dan terkecil pernah 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari, serta demi efisiensi mesin dan SDM perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fazi, yang dimana di sini ada rule nomor 1, if permintaan turun dan persediaan banyak, dan produksi barang berkurang. Jadi jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Lalu, rule nomor 2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Kemudian, rule nomor 3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Lalu, rule nomor 4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Pertanyaannya, berapa kemasan makanan jenis A, B, C yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan? Nah, kita harus menentukan dulu yang mana variabel input dan mana variabel outputnya. Kita lihat di sini terdiri atas 3 variabel, yaitu variabel if, and, dan then. Nah, untuk variabel if dan then itu masuk pada variabel input, sedangkan untuk then masuk pada variabel output. Jadi untuk permintaan dan persediaan itu masuk di variabel output, lalu kemudian untuk variabel produksi itu masuk di variabel output nantinya. Kemudian, untuk solusinya, seperti tadi yang telah disebutkan bahwa
langkah penyusunannya itu ada 3, yaitu falsifikasi, inferensi, dan penentuan output crispy. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu langkah falsifikasinya. Jadi tadi sudah ada 3 variabel fuzzy yang akan kita modelkan, yaitu untuk yang pertama ada permintaan. Di sini terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu naik dan turun sesuai dari soal kita tadi sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada new permintaan turun X, jadi X-nya itu untuk menggantikan variabel permintaannya. Jadi new permintaan turun X sama dengan 0 sampai dengan 1, karena nilai rentang dari logika fuzzy itu adalah dari 0 sampai dengan 1. Kapan new permintaan turun X sama dengan 1? Itu adalah apabila jumlahnya lebih kecil sama dengan 1000, dan untuk 0 apabila jumlahnya lebih besar sama dengan 5000. Untuk nilai tengahnya yaitu adalah antara 1000 sampai dengan 5000, dengan ketentuan nilai tengahnya itu untuk formulanya 5000 dikurang X dibagi 5000 dikurang 1000. Nah, untuk new permintaan naik X sama dengan yang tadi, jadi nilai rentangnya itu dari angka 1 sampai dengan 0. Tapi di sini ini kebalikannya, jadi yang nilai rentangnya itu dari 1 sampai dengan 0, sedangkan untuk yang turun tadi dari 0 sampai dengan 1. Nah, kapan new permintaan naik X sama dengan 0 apabila X lebih kecil dari sama dengan 1000, dan untuk new permintaan naik X sama dengan 1 apabila X lebih besar dari sama dengan 5000. Sedangkan untuk nilai tengahnya sendiri yaitu adalah antara 1000 sampai dengan 5000, dengan ketentuan nilai tengahnya untuk formulanya itu X dikurang 1000 dibagi 5000 dikurang 1000. Jadi ini kebalikannya dari new permintaan turun X tadi ya. Kemudian untuk mengetahui derajat atau nilai keanggotaannya, itu kita harus lihat soal yang tadi, yang sebelumnya. Jadi soal yang tadi dia meminta permintaannya itu 4000 kemasan. Nah, kita lihat di sini untuk new permintaan turun X 4000 itu ada di mana? Nah, untuk 4000 itu ada di rentang nilai tengah. Ya. Rentang nilai tengah, maka kita akan menggunakan formula yang dimana formulanya itu 5000 kita kurangi 4000 kemudian dibagi 4000. Karena 5000 dikurang dengan 1000 tadi hasilnya jadi 4000. Nah, hasilnya di sini adalah 0,25. Sedangkan untuk new permintaan naik itu juga sama, X-nya 4000 sesuai dengan soal kita tadi. Sama dengan 4000 dikurang dengan 1000 dibagi dengan 4000 menghasilkan 0,75. Maka untuk nilai keanggotaan dari new permintaan turun adalah 0,25, sedangkan untuk new permintaan naik itu adalah sama dengan 0,75. Kalau kita gambarkan di dalam grafiknya, maka kita lihat pada grafik yang terdapat pada gambar berikut, yaitu nilai sumbu X-nya adalah dari rentang nilai new X-nya 0 sampai dengan 1, kemudian untuk nilai Y-nya dari rentang nilai 0 sampai dengan 5000. Kenapa? Karena di studi kasus kita tadi, bahwa permintaan terbesarnya itu adalah 5000, dan permintaan terkecilnya adalah 5000. Sementara permintaan yang ada sekarang adalah 4000. Nah, sekarang di antara garis 1000 dan 5000 batas nilainya tadi, dari 1000 tarik garis ke atas sampai mencapai angka 1, kemudian ditarik garis ke kiri. Nah, maka kita lihat di sini wilayahnya seperti yang terdapat pada gambar. Kemudian untuk 5000 kita juga tarik garisnya ke atas.
kemudian sampai mencapai angka 1, lalu kita tarik garis ke kanan. Kalau tadi ke kiri, sekarang ke kanan. Jadi wilayahnya itu ada pada 5.000 ke kanan. Setelah kita garis tarik 1.000 dan garis 5.000, maka kita kemudian buat persilangan di antara 1.000 dengan 5.000 tersebut dari batas turun 1.000 dan batas naik 5.000. Setelah itu baru kita masukkan nilai permintaan yang 4.000 tadi yang sesuai pada studi kasus kita tadi. Nah, kita tarik garis ke atas dari 4.000. Yang ketemu pertama itu adalah garis yang berwarna oranye, yang dimana garis ini adalah wilayah dari garis turun. Lalu kita tarik lagi garis lurus ke kiri. Kita bisa lihat nilainya di sini adalah 0,25. Maka bisa kita katakan bahwa mu turun dari 4.000 adalah 0,25. Kemudian kita lanjutkan lagi, tarik garis ke atas lagi, maka bertemu lagi dengan garis berwarna biru dongker ini, yang dimana adalah wilayah dari garis naik. Lalu kita tarik lagi garis ke kiri, ketemu lagi dengan nilai 0,75. Maka bisa kita katakan bahwa mu naik dari 4.000 adalah 0,75. Kita lanjut lagi untuk yang kedua, yaitu variabel persediaan yang terdiri atas dua himpunan fazi, yaitu sedikit dan banyak. Nah, di sini ada mu persediaan sedikit, kita ganti variabelnya menjadi y, sama dengan nilai rentangnya itu 0 sampai dengan 1. Untuk mu persediaan sedikit y sama dengan 1 itu apabila y-nya lebih kecil dari sama dengan 100, sesuai dengan soal kita tadi. Untuk persediaannya itu paling sedikit 100. Dan untuk mu persediaan sedikit y sama dengan 0 itu apabila y-nya lebih besar sama dengan 600. Sesuai soal kita juga tadi, untuk persediaannya itu paling banyak adalah 600. Untuk nilai tengahnya sendiri yaitu antara 100 sampai dengan 600. Dengan ketentuan nilai tengahnya itu formulanya 600 dikurang y dibagi 600 dikurang 100. Kemudian untuk mu persediaan banyak y sama dengan nilai rentangnya itu 1 sampai dengan 0. Jadi kebalikannya. Lalu untuk mu persediaan banyak y sama dengan 0 itu apabila y-nya lebih kecil dari sama dengan 100. Kemudian untuk mu persediaan banyak y sama dengan 1 itu apabila y lebih besar dari sama dengan 600. Jadi kebalikannya untuk mu persediaan sedikit tadi. Dan untuk nilai tengahnya itu antara 100 sampai dengan 600. Untuk formulanya sendiri yaitu y dikurang 100 dibagi 600 dikurang 100. Jadi untuk derajat atau nilai keanggotaannya adalah untuk mu persediaan sedikit sesuai soal kita tadi, yaitu yang dipertanyakan adalah 300. Apabila persediaannya mereka itu 300, maka di sini kita masukkan 300, kemudian 600 kita kurangi dengan 300, lalu kita bagi dengan 500, akan mendapatkan hasil 0,6. Kemudian untuk mu persediaan banyak itu sama dengan 300 dikurang 100 dibagi 500, kita akan mendapatkan hasil 0,4. Maka untuk nilai keanggotaan mu persediaan sedikit adalah 0,6 dan untuk mu persediaan banyak adalah 0,4. Kita terjemahkan lagi ke dalam bentuk gambar grafik. Jadi kita buat di sini nilai terkecilnya adalah 100 dan untuk nilai terbesarnya adalah 600. Dari angka 100 kita tarik garis ke atas, kemudian sebelah kiri. Jadi untuk nilai rentang 1 untuk mu persediaan sedikit
adalah lebih kecil dari sama dengan 100. Kemudian kita tarik garis lagi untuk nilai tertingginya yaitu 600. Kita tarik garis ke atas sampai dengan nilai rentang 1. Kemudian kita tarik garis ke kanan. Sehingga menghasilkan untuk new persediaan banyak sama dengan 1 itu adalah sama dengan lebih besar dari sama dengan 600. Setelah itu kita tarik garis silang di antara keduanya. Kemudian kita letakkan nilai persediaan yang ada di gudang sekarang, yaitu adalah 300. Nah, dari angka 300 kita tarik garis ke atas sampai bertemu dengan garis berwarna biru dongker tadi. Terus kita tarik garis ke kiri menghasilkan 0,4. Lalu untuk selanjutnya kita tarik garis lagi ke atas. Kemudian bertemu dengan garis warna oranye yang dimana itu adalah wilayah dari garis sedikit. Kemudian kita tarik garis ke kiri lagi hingga bertemu dengan angka 0,6. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk new persediaan sedikit itu adalah 0,6 dan untuk new persediaan banyak itu adalah 0,4. Sekarang kita masuk pada variabel ketiga yaitu variabel outputnya, yaitu berapa sih sebenarnya produksi barang yang akan kita produksi kalau seandainya ada permintaan sekian dan persediaan sekian. Nah, untuk produksi barang juga terdiri atas dua himpunan fazi yaitu berkurang dan bertambah. Nilai kedua himpunan fazi ini tergantung dari if dan then-nya tadi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk new produksi berkurang Z, jadi Z itu untuk menggantikan variabel produksi barangnya. Jadi kalau tadi untuk permintaan itu X, persediaan itu Y, sekarang untuk produksi barang adalah Z. Nah, untuk new produksi berkurang Z, untuk nilai rentangnya itu 0 sampai dengan 1. Jadi, kapan sih new produksi berkurang Z itu benar-benar sama dengan 1? Bisa kita lihat di grafiknya, itu kita buat lagi garis. Jadi, kita tarik garis sampai ke atas, sampai nilai rentang 1. Jadi, new produk berkurang Z sama dengan 1 itu apabila Z-nya itu lebih kecil dari sama dengan 2000. Jadi bisa kita lihat pada grafiknya angka 2000 kita tarik garis ke atas sampai mentok ke nilai rentang satunya. Jadi wilayahnya itu di bagian angka lebih kecil dari sama dengan 2000. Kemudian selanjutnya untuk new produksi bertambah, Z sama dengan nilai rentangnya adalah 1 sampai dengan 0. Jadi sama seperti sebelumnya itu kebalikannya. Jadi kita tarik garis lagi dari angka 7000, dari angka tertingginya tadi kita tarik garis ke atas sampai mentok ke nilai rentang 1, kemudian kita tarik garis ke kanan. Jadi untuk new produksi bertambah Z sama dengan rentang nilai 1 itu apabila Z-nya lebih besar dari sama dengan 7000. Nah, sedangkan untuk new produksi berkurang tadi, untuk nilai rentang nolnya itu apabila Z-nya lebih besar sama dengan 7000. Dan untuk new produksi bertambah Z sama dengan 0 itu apabila Z-nya lebih kecil dari sama dengan 2000. Sedangkan untuk nilai tengah new produksi berkurang variabel Z itu rentang nilainya dari 2000 sampai dengan 7000. Formulanya yaitu adalah 7000 dikurang Z dibagi 7000 dikurang 2000. Sedangkan untuk new produksi bertambah variabel Z itu rentang nilainya dari 2000 sampai dengan 7000 juga.
Sedangkan untuk formulanya itu untuk nilai tengahnya Z dikurang 2000 dibagi 7000 dikurang 2000. Di sini tidak terdapat lagi nilai keanggotaan sebagaimana dua variabel sebelumnya, karena nilai keanggotaan itu hanya berlaku untuk variabel inputnya, sementara variabel produksi barang ini adalah variabel outputnya yang akan kita cari. Jadi untuk variabel inputnya tadi itu ada permintaan dan persediaan, sedangkan untuk produksi barang itu termasuk dalam variabel output. Makanya di sini kita tidak membutuhkan lagi yang namanya mencari nilai keanggotaannya. Nah, langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi adalah langkah pertama, yaitu fasifikasi. Sekarang kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu pada penyusunan sistem fasi adalah inferensi. Untuk inferensi itu, kita menggunakan evaluasi rule operator Sade, sehingga kita dapat mencari berapa sih alpha predikat firestring-nya untuk menentukan berapa sih nilai Z-nya produksi barang tadi. Kita lihat lagi aturan kita untuk inferensi ini. Kita akan menggunakan seluruh aturan. Aturan dari rule 1 sampai rule keempat itu kita harus tentukan. Sekarang kita bahas dulu aturan yang pertama. Untuk rule nomor 1, if permintaan turun, N persediaan banyak dan produksi berkurang. Untuk aturan ini kita harus mencari berapa sih alfa predikatnya. Karena ini aturan 1, maka kita tulis di sini alfa predikat 1 untuk rule 1. Kemudian yang kita masukkan di sini itu adalah if dan N-nya, sedangkan then adalah yang kita cari nantinya. Maka untuk alfa predikat 1 sama dengan new permintaan turun, N-nya di sini kita ganti dengan variabel Sade seperti ini, intersection-nya ya. Jadi new permintaan turun N, new persediaan banyak. Nah, di sini kita lihat lagi permintaan turun tadi itu di soal untuk permintaan itu ada 4000, sedangkan untuk persediaan itu adalah 300. Untuk hasil dari new permintaan turun 4000 tadi setelah kita cari di langkah pertama adalah 0,25, sedangkan untuk new persediaan banyak 300 adalah 0,4. Nah, di sini kita ambil nilainya yang paling minimum, yaitu antara 0,25 dengan 0,4. Nilai minimumnya itu adalah 0,25. Untuk alfa predikat 1 sama dengan 0,25 pada himpunan produksi berkurang. Kita lihat lagi tadi formula untuk produksi berkurangnya, yaitu 7000 dikurang Z dibagi 7000 dikurang 2000 sama dengan 0,25. Nah, ini kita cari seperti perhitungan matematika biasa. Nanti kita akan dapatkan hasil yaitu Z1 sama dengan 5750. Itu untuk nilai Z1-nya. Lanjut kemudian untuk rule nomor 2-nya, yaitu if permintaan turun, N persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. Nah, alfa predikat 2 sama dengan new permintaan turun, N new persediaan sedikit. Maka sama dengan minimumnya new permintaan turun sesuai soal tadi 4000, kemudian dan N persediaan sedikit 300. Yang dimana tadi telah kita dapatkan hasilnya untuk new permintaan turun itu 4000, new permintaan turun 4000 itu 0,25 dan untuk new persediaan sedikit 300 itu 0,6. Kita ambil lagi nilai minimumnya antara 0,25 dengan 0,6 yaitu 0,25. Lalu untuk alfa predikat 2 sama dengan 0,25 pada himpunan produksi berkurang. Kita lihat lagi tadi formulanya untuk himpunan produksi berkurang, yaitu 7000 dikurang Z dibagi 7000 dikurang 2000 sama dengan 0,25. Jadi mana nanti kita akan mendapatkan hasil untuk Z2-nya itu 5750 sama dengan Z1-nya tadi. Kita masuk pada rule nomor 3,
yang dimana adalah if permintaan naik, and persediaan banyak, dan produksi barang bertambah. Kita berikan simbol yaitu alfa predikat 3 sama dengan new permintaan naik, intersection new persediaan banyak, sama dengan new permintaan naik 4.000, intersection new persediaan banyak 3.000. Jadi untuk hasil new permintaan naik 4.000 adalah 0,75, sedangkan untuk new persediaan banyak 300 adalah 0,4. Dan untuk nilai minimumnya adalah 0,4. Lalu untuk alfa predikat 3 sama dengan 0,4 pada himpunan produksi bertambah, kita lihat lagi pada formulanya tadi. Untuk Z sama dengan Z dikurang 2.000 dibagi 7.000 dikurang 2.000 sama dengan 0,4, maka kita akan mendapatkan hasil Z3 sama dengan 4.000. Kita lanjut lagi pada rule nomor 4. If permintaan naik and persediaan sedikit dan produksi barang bertambah. Nah, di sini kita berikan simbol alfa predikat 4 sama dengan new permintaan naik intersection new persediaan sedikit. Untuk nilai minimum new permintaan naik 4.000 yaitu 0,75, intersection new persediaan sedikit 300 yaitu 0,6. Dan untuk nilai minimumnya adalah 0,6. Untuk alfa predikat 4 sama dengan 0,6 pada himpunan produksi bertambah, yaitu sama dengan Z dikurang 2.000 dibagi 7.000 dikurang 2.000 sama dengan 0,6. Kita akan mendapatkan hasil Z4 sama dengan 5.000. Untuk langkah terakhir yaitu menentukan output crispy-nya. Pada metode Tsukamoto, untuk menentukan output crispy-nya itu kita menggunakan rata-rata berbobot, yaitu Z sama dengan alfa 1 dikali Z1 ditambah alfa 2 dikali Z2 ditambah alfa 3 dikali Z3 ditambah alfa 4 kali Z4 dibagi jumlah keseluruhan dari alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan alfa 4. Maka di sini kita mendapatkan sama dengan 0,25 dikali 5.750 ditambah 0,25 dikali 5.750 ditambah 0,4 dikali 4.000 ditambah 0,6 dikali 5.000 dibagi dengan 0,25 tambah 0,25 tambah 0,4 tambah 0,6. Kemudian kita mendapatkan hasil yaitu 7.475 dibagi dengan 1,5 dan akan mendapatkan hasil 4.983. Maka dapat kita simpulkan untuk solusinya berdasarkan dari data-data yang telah kita kumpulkan tadi, kita cari menurut metode Tsukamoto, jumlah makanan kale yang harus diproduksi adalah 4.983 kemasan. Baik, jadi itu tadi penjelasan saya mengenai tahapan membangun sistem fuzzy menurut metode Tsukamoto. Sekian dan terima kasih.